Halo, kembali lagi bersama Miss Catherine. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat, di mana materinya akan berhubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu kita akan membahas mencari persamaan kuadrat baru dari akar-akar yang sudah ada. Nah, sebelum kita mulai, silakan berdoa supaya materi yang Miss jelaskan itu bisa mudah dipahami. Oke, kita akan lanjut. Nah, bagaimana sih cara menyusun persamaan kuadrat yang baru? Tentunya bentuk dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini adalah bentuk umumnya, kalian sudah harus tahu. Kemudian, persamaan kuadrat ini mempunyai akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat, yaitu x1 dan x2 yang ini. Nah, kita bisa mencari persamaan kuadrat baru dengan menggunakan akar-akarnya, yaitu x1 dan x2. Di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika soal tersebut diketahui akar-akarnya, yaitu x1 dan x2, kita harus pakai apa? Jika diketahui akar-akarnya x1 dan x2, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Dalam kurung x min x1 tutup kurung dikali dengan dalam kurung x min x2 tutup kurung sama dengan 0. Kalau kalian lihat lagi, ini tidak asing dengan mencari akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Nah, ini bentuknya. Tetapi di sini harus tanda operasinya harus min dan harus min. Oke, ini rumus yang pertama. Nah, untuk rumus kedua, jika diketahui jumlah akar-akarnya atau x1 plus x2 atau hasil kali akar-akarnya x1 kali x2. Nah, untuk yang kedua ini kita bisa menggunakan rumusnya, yaitu x kuadrat min dalam kurung x1 ditambah x2 dikali x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Nah, kalian bisa menggunakan rumus ini. Ketika sudah diketahui jumlah akar-akarnya atau x1 plus x2 atau hasil kalinya, yaitu x1 dikali x2. Kemudian rumus yang kedua ini juga bisa kita ketahui x1 kali x2 nya itu sama dengan c per a. Kemudian x1 plus x2 nya itu sama dengan min b per a. A, B, C nya itu dari mana? A, B, C nya adalah dari rumus persamaan atau bentuk umum persamaan kuadrat. ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Oke. Nah, rumus kedua ini sebenarnya adalah penjabaran dari rumus pertama. Jika, nah sudah dilihat itu penjabarannya. Jika dilihat ini x1 min, maksudnya x min x1 dikali x min x2, kalau kalian kalikan pelangi, berarti x dikali x dapatnya ini. Kemudian setelah itu x dikali x2 dapatnya ini. Min x2, kemudian min x1 dikalikan dengan x. Hasilnya min x1x, kemudian
Kemudian di sini min X1 dikalikan dengan min X2. Min dikalikan dengan min hasilnya plus. Kenapa di sini dia plus? Kemudian X2 dikali X1. Atau kebalikannya X1 dikali X2. Nah, kemudian yang sama-sama mempunyai variabel X, kalian gabungkan jadi satu. Di sini X kali X adalah X kuadrat. Kemudian karena di sini setiap suku min X dikalikan dengan X2 atau min X1 dikalikan dengan X itu sama-sama mempunyai variabel X, maka kita keluarkanlah variabel X ini. Kemudian kita gabungkan jadi satu, X2 plus X1. Kemudian di sini kita tambahin aja dalam kurung X2 dikali X1. Nah, kalian boleh kebalik. Kalau ini X2 plus X1, kalian boleh nulisnya X1 plus X2. Begini. Atau yang di sini X1 kali X2 sama dengan 0. Makanya ini adalah penjabaran, rumus kedua itu penjabaran dari rumus yang pertama. Kemudian, nah itu dia cara mencari atau menyusun persamaan kuadrat baru. Jadi kita bisa pakai rumus-rumus ini. Nah, yuk sekarang kita masuk ke contoh soal untuk supaya kita lebih jelas penggunaan rumusnya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, soalnya biasanya yang paling mudah adalah tentukan persamaan kuadrat dari akar-akarnya 3 dan min 6. Berarti dari soal ini kita sudah bisa diketahui yang ditanya adalah persamaan kuadrat. Kita akan mencari persamaan kuadrat baru dan yang diketahui di sini ada akar-akarnya 3 dan min 6. Nah, kemudian kita bisa buat penyelesaian, diketahuinya X1 misalkan 3 atau X2 misalkan min 6 atau kebalikannya kalian boleh X1 min 6 atau X2 3. Kalau kalian menuliskan terbalik juga boleh. Kemudian sudah diketahui X1 dan X2-nya. Kemudian kita masukkan ke rumus yang pertama tadi. Persamaan kuadrat barunya adalah, nah kalian masukkan ke rumus ini. X min X1 dikalikan dengan X min X2 sama dengan 0. Kemudian X1-nya kita masukkan 3. Kemudian X2-nya kita masukkan min 6. Kemudian di sini ada min dikalikan dengan min. Hasilnya nanti akan menjadi X plus 6. Kemudian kita kalikan pelangi. X dikalikan dengan X. Kemudian X dikalikan dengan X hasilnya X kuadrat. Kemudian X dikalikan dengan 6 hasilnya 6X. Kemudian yang selanjutnya min 3 dikalikan dengan X hasilnya min 3X. Kemudian lanjut lagi min 3 dikalikan dengan 6. Sudah terlihat di sini ini min 3 dikalikan dengan 6. Kemudian sama dengan 0. Nah, kemudian yang bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Di sini X kuadrat
Kenapa dia di sini bisa jadi plus 3x? Karena di sini atasnya ada plus 6x dikurang 3x. Kemudian min 3 dikalikan dengan 6 itu hasilnya 18. Min 18. Jadi persamaan kuadrat yang baru adalah x kuadrat plus 3x min 18 sama dengan 0. Jadi ini PK yang baru. Persamaan kuadrat yang baru. Oke, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Kalau tadi contoh soal yang pertama yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat baru dan sudah diketahui akar-akarnya. Contoh soal yang kedua ini masih sama, hanya saja kita menggunakan cara atau rumus yang kedua di awal tadi. Contohnya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya min setengah dan 2. Kemudian bisa kita tulis x1-nya itu 2 atau x2-nya itu min setengah. Kemudian kita akan mencari persamaan kuadrat barunya. Nah, persamaan kuadrat baru, untuk mencari persamaan kuadrat baru kita menggunakan rumus yang ini, x min x1 ditambah x2 dikali x ditambah x1 kali x2. Berarti kita harus mencari tahu dulu x1 ditambah x2 nya berapa, kemudian x1 dikali x2 nya berapa, kemudian kita masukkan ke rumus ini. Yuk kita cari bersama-sama. X1 ditambah X2 berarti 2 ditambah min setengah. Min kali plus hasilnya min, berarti di sini kita samakan penyebut. Hasilnya dapat 3/2. Kemudian setelah penjumlahan akarnya, sekarang kita akan cari hasil kali kedua akarnya. Hasil kalinya adalah x1 dikali x2, berarti x1-nya itu 2, x2-nya itu adalah min setengah, berarti tinggal kita kalikan saja. Karena di sini perkalian, berarti 2 bisa dibagi dengan 2. Makanya dia di sini hasilnya min 1. Nah, sudah dapat nih. Ternyata kalau x1 plus x2 itu hasilnya 3/2, sedangkan x1 dikali x2 itu hasilnya min 1. Nah, sekarang giliran kita yang melanjutkan ke penyelesaian persamaan kuadrat yang baru. Kalau sudah, kita akan substitusi x1 plus x2 itu adalah 3/2. x1 dikali x2 itu hasilnya min 1. Nah, coba kalian lihat. Karena di sini ada pecahan 3/2, supaya lebih mudah, kita bisa hilangkan atau kita bisa ubah bentuk pecahan ini ke dalam bentuk bulat. Nah, caranya diapain? Caranya, kedua ruas kita kalikan dengan 2. Di sini kita kalikan dengan 2. Yuk, berarti x kuadrat dikalikan dengan 2. Hasilnya 2x kuadrat, kemudian min, tetap tulis min, 3/2 dikalikan dengan 2, hasilnya 2 bisa dibagi dengan 2, hasilnya 3x. Kemudian plus dikalikan dengan min, tentu hasilnya min. 1 dikalikan dengan 2, hasilnya tetap 1. Kemudian sama dengan 0 dikalikan dengan 2, tetap 0. Berarti persamaan kuadrat yang baru adalah 2x kuadrat min 3x min 1 sama dengan 0. Ini contoh kedua. Dan sekarang kita akan masuk ke contoh yang ketiga nih. Contoh yang ketiga ini lumayan agak rumit daripada contoh yang pertama dan kedua. Yuk, mari sama-sama kita lihat soalnya. Contoh soal yang ketiga,
Misalkan akar-akar persamaan kuadrat itu adalah x kuadrat plus 5x plus 4 sama dengan 0. Persamaan kuadratnya mempunyai akar-akar x1 dan x2. Jadi, x1 dan x2 ini adalah akar-akar dari x kuadrat plus 5x plus 4 sama dengan 0. Kemudian, pertanyaannya, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3x1 dan 3x2. Nah, untuk step by step-nya, kita tulis dulu. Dari persamaan kuadrat yang lama, itu sudah diketahui akar-akarnya adalah x1 dan x2. Oke. Kemudian, dari persamaan kuadrat ini juga bisa kita cari nilai A-nya itu 1, nilai B itu 5, kemudian nilai C itu 4. Nah, ini untuk persamaan kuadrat yang lama. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat baru. Ini, kita harus mencari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan akar-akarnya adalah 3 dikali X1 dan 3 dikalikan dengan X2. Gitu. Nah, untuk mencari persamaan kuadrat barunya, kita akan menggunakan rumus yang kedua. Kemudian kita harus cari tahu dulu X1 ditambah X2-nya berapa. Nah, tadi di rumus sudah Miss beritahu kalau X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Nah, bisa kita masukkan B-nya itu adalah 5, B-nya itu 5, A-nya itu 1, berarti min 5 per 1 berapa? Hasilnya min 5. Kemudian yang kedua, X1 dikali X2. X1 dikali X2 di awal itu sama dengan C per A. C-nya di sini adalah 4, A-nya itu 1. Berarti X1 dikali X2 itu adalah 4. Kalau sudah, kita buat persamaan kuadrat yang baru. Oke. Persamaan kuadrat barunya adalah, nah, karena persamaan kuadrat barunya itu adalah akar-akarnya adalah 3x1 dengan 3x2, maka kita tulis 3x1 ditambah 3x2. Kemudian di sini 3x1 dikali 3x2. Kemudian karena di sini dia mempunyai 3, di sini ada 3 juga, maka kita faktorkan. 3-nya kita keluarin. Jadi min 3 dikalikan dengan x1 ditambah x2 dikali x. Ditambah, di sini koefisien bisa kita kalikan atau kita keluarkan baru kita kalikan. Di sini 3 dikali 3. Nah, nanti hasilnya kan seperti ini. X kuadrat min 3 dikalikan dengan X1 ditambah X2 dikalikan X ditambah 9 dikali X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, X1 ditambah X2 itu sudah kita cari, hasilnya min 5. Nanti kita masukkan. Kemudian X1 dikali X2 hasilnya 4. Kita masukkan atau kita substitusi. Nah, kemudian kita selesaikan. Min 3 dikalikan dengan min 5, hasilnya plus 15. Ini. Kemudian 9 dikalikan dengan 4, hasilnya 36. Jadi, persamaan kuadrat yang baru dengan akar-akar 3x1 dan 3x2 itu hasilnya x kuadrat plus 15x ditambah 36 sama dengan 0. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar atau
bisa hubungi Miss Catherine. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Hampir sama dengan contoh soal yang ketiga. Soalnya adalah diketahui akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 0 adalah M dan N. Nah, pertanyaannya adalah tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah M ditambah N dan M dikali N. Nah, sama seperti tadi, bisa kan jelaskan di sini persamaan kuadrat lama itu adalah ini dengan A sama dengan 2, B sama dengan min 4, kemudian C sama dengan 1. Nah, persamaan kuadrat ini akar-akarnya adalah M dan N. Nah, kemudian kita akan mencari persamaan kuadrat baru atau PK baru AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan akar yang pertama itu ada M plus N dan akar yang kedua itu adalah M kali N. Nah, sekarang kita akan cari persamaan kuadrat yang barunya bagaimana. Nah, sebelum itu kita cari dulu X1 dikali X2. X1 dikali X2 rumusnya C per A. Bisa kita lihat di sini. C-nya itu adalah 1, kemudian A-nya itu adalah 2. Berarti X1 dikali X2 adalah setengah. Kemudian pencarian selanjutnya adalah X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 adalah min B per A. Nah, berarti min B, B-nya itu adalah min 4, A-nya itu adalah 2. Berarti min 4 per 2. Min dikali min hasilnya plus. Kemudian 4 dibagi dengan 2, hasilnya 2. Nah, ini yang nanti kita akan substitusi ke rumusnya. Nah, persamaan kuadrat yang baru. Kalian bisa pakai pemfaktoran. Bentuk pemfaktoran. Yang seperti ini. X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Kemudian di sini kenapa di sini dia min 2? Karena 2 di sini adalah hasil dari X1 ditambah X2. Berarti untuk persamaan kuadrat yang baru itu kita masukkan setengah dan 2. Makanya dia di sini kita substitusi menjadi 2x min 2, kemudian x min setengah. Kalau sudah kita kalikan pelangi. X dikalikan dengan x kuadrat, ini x dikalikan dengan min setengah, hasilnya min setengah x. Kemudian min 2 kita kalikan dengan 2, kita kalikan dengan x, itu hasilnya min 2x. Kemudian min 2 kita kalikan dengan min setengah, hasilnya ini. Kemudian mari kita selesaikan. Ini min setengah x min 2x. Hasilnya kamu punya utang setengah, utang lagi 2. Hasilnya adalah utang kamu menjadi 5 per 2. Kemudian min 2 kamu kalikan dengan min
setengah. Min kali min hasilnya plus. Nah, maka persamaan kuadrat yang baru kita mendapatkan X kuadrat min 5/2X plus 1 sama dengan 0. Nah, itu adalah contoh-contoh soal bagaimana kita menyusun persamaan kuadrat yang baru jika sudah diketahui akar-akarnya. Nah, untuk yang selanjutnya kalian bisa buka classroom kalian di situ. Nanti Miss akan berikan 2 soal latihan. Yang pasti kalian harus menonton video ini dulu sampai habis, baru bisa mengerjakan soal yang Miss kasih. Gitu. Hanya 2 soal. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada Miss Katrin. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh diulang-ulang videonya. Nah, untuk kali ini videonya hanya sampai di sini. Kita ketemu lagi besok untuk pembahasan materi yang selanjutnya. Sampai jumpa besok.